Salam Engineering by PT Mino Karya Sejati. Hari ini kita belajar tentang pelatihan waterproofing. Ya, waterproofing bisa kita saksikan bersama. Ya, ini adalah pekerjaan membobok. Jadi kebocoran bisa kita lihat ya, itu bocoran dari lantai atau duct. Ini bagian duct ya. Yang bocor kita benahi. Pertama langkahnya adalah membobok. Ya, membobok daerah bocor sampai kita ketemu dengan pori-porinya. Semua proteksi harus kita pasang supaya debu tidak kemana-mana ya. Jadi tim kita bekerja itu membobok semua area yang kemungkinan dari kebocoran. Jadi langkah-langkah untuk perbaikan waterproofing di duct beda ya sama langkah-langkah perbaikan untuk lantai. Ini yang di duct. Kalau di duct artinya daerah kebocoran itu harus kita bobok sampai dapat pori-porinya semuanya. Setelah kita bobok, ya kita akan pasang selang. Ya, kita akan pasang selang sebagai untuk injection. Jadi konsepnya adalah injection. Ya, ini selangnya yang sudah kita pasang setelah kita bobok tadi. Kita pasang selang dan nozzle supaya kita bisa tembak pakai kompresor nanti. Ya, pakai injection kompresor. Ya, nanti kita lihat. Jadi konsepnya pertama tadi dibobok, kemudian diberikan selang dan nozzle sebagai alat kita untuk menekan pakai kompresor. Nah, ini selang-selangnya semuanya. Bisa dilihat bahwa selang-selang ini ada beberapa titik yang kita berikan itu untuk menyuntik injection waterproofing di dalamnya. Ya, kebocoran ini sangat parah ya. Dan ini ada selang juga yang kecil karena pori-porinya yang terdeteksi hanya sedikit. Jadi dia pakai selang kecil untuk kita nanti injection juga. Jadi di dalam penyelesaian perbaikan waterproofing untuk duct ya, lantai duct itu kita pakai injection. Tetapi kalau untuk perbaikan di lantai itu ada dua konsepnya, yaitu pakai sistem membran dan saya pakai sistem coating ya. Di video ini kita pelajari nanti untuk sistem membran ya. Nanti membrannya kita lihat cara pemasangannya ya. Untuk di duct seperti ini langkah-langkahnya, pemasangan selang dan nozzle, kemudian kita semprot pakai kompresor waterproofingnya. Setelah itu kita finishing, kita potong selang-selangnya, kita finishing. Itu saja pekerjaan untuk penyelesaian kebocoran di duct ya, untuk sistem injection ya. Kalau nanti kita yang waterproofing ini, waterproofing berarti kita pertama kita bongkar dulu skrit lantai lama, kemudian kita bongkar lantai yang membrannya, sistem membrannya, membran lamanya. Setelah kita bongkar sistem skrit lantainya sama membrannya, kita bersihin semuanya, baru setelah itu kita polimer. Ya, kita polimer dengan bersih. Nanti setelah dipolimer baru masuk kita sistem membran ya. Membran dengan tebal 3 mili ya, mereknya bebas saja ya. Membran ini nanti sistem kita pemasangannya adalah pembakaran ya. Puing-puing bekas skrit lantai yang lama kita kumpul dalam karung, kita buang, nanti kita lansir ke bawah. Ini pemasangannya di roof ya, lantai di roof, kebocoran hujan. Jadi klien kita memanggil PT Mino Karya Sejati untuk menyelesaikan pekerjaan mereka yang selalu bocor-bocor walaupun sudah ditangani oleh vendor-vendor lain. Nah, kita datang bekerja dengan profesional, standar yang selama ini saya alami selama bekerja 20 tahun di konsultan. Saya berikan yang terbaik buat klien. Nah, klien kita senang dengan kehadiran kita. Oke. Hari ini kita pelajari tentang waterproofing membran. Ini semua nanti kita bersihin rapi. Sudah si polimer, ini udah polimer. Setelah kita bongkar skrit lantai dan kita bongkar sistem membran lama karena masih gagal ya, kita bongkar semua, kita rapikan semuanya. Oke, kemudian nanti di dalam pekerjaan ini kita akan masang sistem membrannya ya. Nah, ini membran yang mulai kita pasang ya, kita selalu overlapnya itu di atasnya kita berikan ya, untuk kita pasang waterproofing. Ada orang tidak sampai overload sampai ke atas, kalau saya berikan sampai ke atas supaya pekerjaan kita lebih profesional, lebih baik ya, lebih mantap
gitu ya. Nah, kita bekerja disaksikan oleh klien-klien kita. Itu klien-klien kita ya yang memberi percayaan kepada kita. Ada beberapa klien kita menyaksikan pekerjaan kita. Ya, kemudian juga ada manajer-manajer tekniknya ya mengawasi pekerjaan kita ya. Jadi pekerjaannya itu membrannya, sistem membrannya sampai overlapnya sampai ke atas ya, kita rapikan. Tim-tim kita bekerja dengan baik. Nah, itu mereka ya pengawasan. Nah, ini burningnya, pembakaran, waterproofing. Kita bakar, kita rapikan ya. Banyak orang vendor-vendor memasang sistem membran itu hanya di penyambungan saja. Kalau saya tidak ya. Kenapa? Karena kalau hanya di penyambungan saja, kekuatan sistem membrannya itu tidak bisa menahan kekuatan skrit lantai. Takut skrit lantainya retak. Kalau retak bisa nanti jadi bocor. Tetapi saya bukan hanya penyambungannya aja saya berikan pembakaran penyambungan. Ini sistem waterproofing kita yang membran. Ini bahannya ya. Bahan membrannya ini dengan tebal 3 mili ya. 3 mili udah cukup lah bagi saya. Ya, untuk mengatasi kebocoran. Oke, ada berapa mili? Ada juga yang tinggi ya. Saya pakai yang 3 mili. Ya, sistem membran ini. Jadi mereknya bebas Pak, bebas saja, nggak ada masalah, sama saja sih ya. Yang penting cara pemasangannya tadi ya, sistem connectionnya ya, seperti itu ya untuk sistem membran. Nah, ini tadi injection untuk yang penyelesaian di duct ya. Kita isi pakai interplus, nanti kita semprot. Nah, ini disemprot lah ini dari menggunakan kompresor. Nah, itu kompresornya ada di situ. Ini orang menekan pakai selang tadi, pakai nozzle diisi ke dalam. Ya. Dan ini juga pekerjaan kita ada kebocoran juga tadi ya. Dan sekarang kita belajar melihat pembakaran, pemasangan. Nah, ini pemasangan yang saya bilang tadi tidak hanya dibakar saat di connection saja, tetapi seluruh membrannya saya bakar supaya menyatu ke lantai. Ya, ini adalah pekerjaan yang standar menurut konsultan. Ya, ada orang tidak seperti ini, tapi ada orang di connectionnya saja disambung. Kalau saya tidak, saya berikan yang terbaik buat klien. Kita bakar semua membrannya, kita satukan sistem membran ke skrit, ke lantai, bukan skrit, ke lantai, ke lantainya langsung yang sudah kita polimer tadi. Ya, supaya benar-benar menyatu dia pada lantai. Tapi kalau nggak kita bakar, dia tidak menyatu. Yang menyatu cuma penyambungannya saja. Itu yang sering-sering vendor lakukan. Tetapi kalau saya tidak, seluruhnya saya bakar ya. Sampai ke atasnya saya kasih overlapnya sampai ke atas. Ada vendor sampai sebatas tingginya saja, tidak. Kalau saya tidak, sampai overload atasnya juga saya berikan. Oke, jadi setelah membran ini kita pasang dengan baik, maka nanti kita masuk ke skrit lantai ya. Pemasangan skrit membran sudah rapi, baru pemasangan kita skrit lantai sampai finishing ya. Finishing baru kita selesaikan BST, serima terima pekerjaan kepada klien. Ini kita kerjakan semua overlapnya dengan baik ya, sampai tim kita akan melakukan yang terbaik. Nah, ini tim kita awalnya untuk bongkar skrit lantai ya. Tadi harusnya videonya ini ada berada di sebelumnya, yaitu ini kerja tim kita pembongkaran skrit lantai lama. Skrit lantai lama kita bongkar nih. Sampai terbongkar semua baru nanti kita bongkar sistem membran lamanya. Ya, ini kita pekerjaan skrit lantai baru. Ya, skrit lantai baru dengan ketinggian 15 cm dengan elevasi 1 mili elevasinya untuk air mengalir. Ya, ini 15 cm ya tingginya. Demikianlah pekerjaan kita penyelesaian waterproofing untuk lantai dan duct ya. Silakan saksikan video kita berikutnya lagi dengan subscribe dan mendaftar di pelatihan engineering di PT Mino Karya Sejati. Salam engineering, sukses kita buat kita semua.